Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wahdina ila nuril fahmi wal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita hari ini tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah sampai kepada, ada yang masih ingat Pak? Referensi sirah. Terus? Ya, bukunya di referensinya itu bukunya buku Baik. Ayat itu penentuan ya, sama kayak penentuan hadis ya, dari perawinya gitu ya. Jadi kemarin diantaranya yang kita bahas itu adalah bahwasannya cara penulisan sirah nabawiyah itu berbeda dengan penulisan sejarah yang kita ketahui. Kalau penulisan sejarah itu kita nggak tahu siapa yang mengatakannya dan lain sebagainya. Tapi kalau penulisan sirah nabawiyah semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya siapa yang menyatakannya itu sudah terekam. Di mana terekamnya itu adalah melalui para riwayat-riwayat yang menjadi perantara antara yang mengucapkannya, yang mendengarnya, dan yang menyampaikannya. Itu. Oleh karenanya penulisan sirah nabawiyah itu metodologinya atau cara penulisannya itu sama seperti penulisan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Dan setiap orang yang mengatakan itu bisa diteliti dan ditelaah sampai sekarang ini. Artinya kalau saya mengucapkan A, ini saya mendapat dari mana ucapan tersebut? Saya dapat dari B, C, D, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Lalu sumber referensi sirah Nabi kita Muhammad SAW yang utama adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka sumber yang rujukan yang muktamad, yang terpercaya itu adalah Al-Quran. Selanjutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kutubus sittah atau di para kitab-kitab hadis yang lain atau masanid, ya, atau dari buku-buku sirah yang dikarang oleh para ulama. Dan buku-buku sirah yang dikarang oleh para ulama, metodologinya adalah ketika beliau menulis buku sirah tersebut, metodologinya adalah metodologi yang dipakai oleh para ahli hadis. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi kita Muhammad SAW itu di Jazirah Arab. Kira-kira kenapa, Ibu Bapak? Kira-kira apa latar belakang atau hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad SAW itu di Jazirah Arab? Hikmahnya itu apa kira-kira? Jazirah Arab adalah wilayah yang saat itu belum atau tidak terpengaruhi oleh
dua kekuatan besar, Mm-mm. yaitu Persia dan Romawi. Oke, baik. Itu. Yang lainnya silakan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Jazirah Arab? Itu Pak. Oke. Pertama, setiap nabi itu dilahirkan dari golongan kaumnya yang paling mulia. Itu Pak. Artinya seluruh keturunan nabi ya, itu adalah keturunan orang-orang yang terpandang di kaumnya. Ya, meskipun nanti setelah lahir ada sebagian nabi, ya kan, seperti Nabi Musa yang diasingkan dari ibunya, bahkan dirawat oleh Firaun. Maka tidaklah ada seorang nabi melainkan dilahirkan dari golongan yang paling terpandang di kaumnya. Nah, kalau kata kita itu nabi itu adalah darah biru. Nah, maka silsilah Nabi Muhammad SAW pertama kali ketika beliau dilahirkan, beliau terlahir dari anak orang yang paling terpandang di kota Mekah ketika itu. Cucunya orang yang paling terpandang di kota Mekah ketika itu. Nah, dan nasab Nabi kita Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Ibrahim punya berapa anak? Dua. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Nah, dari turunan Nabi Ismail inilah nanti lahir Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari keturunan Nabi Ismail inilah nanti lahir bangsa yang kita kenal sekarang ini dengan bangsa Arab. Nah, dari golongan Nabi Ishak, ini nanti lahirlah nabi-nabi yang kita kenal itu dengan bangsa Yahudi. Nah, maka Ismail, Ishak itu adalah cikal bakal bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Itu. Maka nanti Nabi Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf. Terus nanti dari Nabi Yakub itulah salah satu anaknya adalah namanya Yahuza. Nah, Yahuza itu adalah cikal bakal nanti bangsa Yahudi. Maka dari kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari dua anak Nabi Ibrahim itulah lahir para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ismail nanti lahir Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ishak lahirlah nanti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata Nabi Ismail itu lahir di Jazirah. Nabi Ismail. Hah? Nabi Ismail di Palestina? Loh, ketika Siti Hajar itu mengandung Nabi Ismail, itu beliau lari dari mana? Safa Marwah. Nah, maka ketika itu ya, di mana pertama kali Nabi Ismail dilahirkan? Nah, itulah kenapa Palestina disebut sebagai Ardul Anbiya, karena di sana lahirlah sebagian besar para nabi. Di sana lahir para
nabi. Ketika lahir, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah ke suatu tempat yang namanya itu kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Bakkah. Bakkah itu adalah nama lain dari Mekah. Ya. Maka dalam Al-Quran itu bibak kata mubarakah, artinya Mekah yang mubarak, yang diberkahi tanahnya. Maka ada dua tanah yang diberkahi, yaitu pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Palestina. Firman Allah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Mekah sampai ke Palestina yang alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi negeri-negeri sekelilingnya. Itu adalah Palestina. Maka buah zaitun yang paling bagus itu ada di Palestina. Nah, kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, allazi barakna haulahu. Maka negeri-negeri sekitar itulah, yang sekitar Palestina itu negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu imam besar yang menjadi imam mazhab, yaitu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir di Palestina. Beliau lahir di sekarang kota kecil yang dikepung oleh Yahudi, yang kita tahu dengan nama Gaza. Beliau lahir di Gaza, Palestina sana. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari keturunan Nabi Ismail adalah seorang nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah takdirkan beliau dilahirkan di kota Mekah seperti ini. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir, itu sudah ada beberapa kekuatan dunia yang menguasai dunia ini. Nah, maka Palestina ketika itu sudah menjadi kota besar dan sudah dikuasai oleh orang-orang selain Muslim. Itu. Lalu sebelah agak ke sana lagi itu ada kekuatan besar yang namanya Persia. Nah, makin digeser lagi ke sana ada kekuatan besar yang namanya Bizantium, yang penguasanya adalah Romawi Timur. Nah, kenapa disebut dengan Romawi Timur? Karena ketika kekuasaan Romawi di barat sudah melemah dan kepercayaan masyarakat ketika itu terhadap kekaisaran Romawi sudah melemah, maka Romawi mencari tanah lagi yang bisa dijadikan kekuasaannya. Nah, maka mereka mengambil satu tempat yang sekarang itu namanya kita kenal dengan Turki, Pak. Nah, Turki itu adalah pusat kekuasaan Romawi Timur. Nah, setelah Bizantium maka nanti dilanjut dengan Konstantinopel. Itu. Lalu dibukalah oleh Muhammad Al-Fatih. Sebelum Muhammad Al-Fatih ada sahabat yang pertama kali sana yang karena Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira, barang siapa sebaik-baiknya tentara ada yang membuka Konstantin dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang membuka Konstantin. Nah, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka di sana ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Itu. Dan di timur itu Cina sudah berkuasa, sudah menguasai kekaisaran Cina itu sudah menguasai ya, Cina daratan. Nah, maka hanya satu tempat yang masih murni ketika itu dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, hanya satu, yaitu adalah Jazirah Arab. Nah, kenapa? Karena seperti ini, Pak. Kita ini adalah hasil dari peradaban yang
ada sekarang ini. Seperti itu. Kalau saya seperti ini, maka saya hasil dari peradaban atau hasil dari tempat masyarakat saya tinggal. Begitu juga dengan bapak dan ibu-ibu. Dari perilaku, pakaian dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpakaian, berbicara dan lain sebagainya. Dan kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan bukan di Jazirah Arab, maka akan sangat mudah sekali untuk orang-orang kafir Quraisy bilang bahwasannya Al-Quran adalah buatan Muhammad. Gitu. Al-Quran adalah buatan Muhammad. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Itu yang pertama. Al-Quran akan sangat mudah sekali disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah buatan Muhammad. Kenapa? Karena setiap orang akan terpengaruh dengan kebudayaan dan peradaban yang dia tinggali. Seperti itu. Dan hikmahnya lagi kenapa Nabi Muhammad SAW Allah jadikan sebagai Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, karena kalau saja Nabi Muhammad SAW bisa membaca, maka akan sangat mudah sekali dibilang bahwasannya Al-Quran adalah buatan Muhammad. Dan Muhammad itu terpengaruh terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu peradaban Yunani, Persia, Romawi, itu. Karena apa? Karena Muhammad bisa membaca. Dan bacaan seseorang itu mempengaruhi pola pikir seseorang dan perilaku seseorang. Gitu, Pak. Maka kalau orang-orang yang sering membaca novel, novel yang melankolis dan lain sebagainya, maka dia mempunyai kecenderungan untuk yang disebut dengan melo. Melo itu apa deh? Enggak. Ya. Jadi seseorang itu terpengaruh atas bacaannya gitu, Pak. Ya. Dan kalau dia bacaannya ada sesuatu yang tentang sesuatu yang menggairahkan jiwa dan lain sebagainya, maka dia akan mempunyai kepribadian yang optimis, semangat dan sebagainya. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW Allah takdirkan tidak bisa membaca, karena nanti akan disebut Al-Quran buatan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu. Dan Muhammad membaca peradaban orang-orang Romawi, Persia dan lain sebagainya. Dan di antaranya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab adalah orang Arab, mereka dengan segala kekurangannya, mereka Allah berikan kelebihan, kemampuan untuk menghafal. Ini di antara kelebihan orang Arab. Oleh karenanya, para sahabat itu ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka langsung kuat hafalannya. Tidak seperti kita. Kalau kita menghafal surat Alam Nasroh gitu, Al-Insyirah. Hari ini kita hafal, besok wallahu alam. Ya kan? Nah, itu orang Arab Allah berikan mereka mempunyai hafalan yang kuat sekali. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga
Al-Quran itu sendiri dan menjaga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua yang sampai kepada kita, ini prosesnya adalah melalui hafalan. Maka Al-Quran yang sekarang ini, yang kita baca sekarang ini, itu dulu tersimpan di dada-dadanya para sahabat. Meskipun Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mencatat semua wahyu yang turun dari malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi di antara kelebihannya adalah bangsa Arab mempunyai, Allah berikan kekuatan hafalan. Itu, Pak. Maka hadis-hadis yang sampai kepada kita sekarang ini, itu pertama kali prosesnya adalah hafalan. Pak. Berapa hadis yang dihafal oleh para sahabat? Abu Hurairah itu beliau hafal sekitar 5.000 hadis. Itu, Pak. Nah, kita hafal berapa hadis, Pak? Abu Hurairah ya, hafal sekitar 5.000 hadis. Nah, itu otaknya sama nggak dengan otak kita? Sama, nggak ada yang beda gitu. Sama otaknya kan dengan kita, sama. Semua komponen yang Allah berikan itu sama. Dan para sahabat hampir semuanya mereka penghafal Al-Quran. Nah, bahkan dalam suatu peperangan di masa Abu Bakar yang namanya perang Siffin, itu telah syahid sekitar 1.000 para penghafal Al-Quran. Maka tidak aneh kalau orang Arab itu mempunyai hafalan yang sangat kuat sekali. Nah, itu fungsinya adalah untuk menjaga wahyu yang sampai ke kita ini. Dan ternyata sahabat di antara para sahabat juga, ketika mereka menerima Al-Quran atau menerima hadis, itu mereka tidak langsung percaya. Ya, misalnya saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, innamal a'malu bin niyat. Itu. Lalu saya bertanya kepada yang lain, ada nggak yang dengar hadis ini? Ada. Siapa? Fulan. Benar nggak hadisnya seperti ini? Betul. Ada nggak yang seperti benar? Pernah nggak kamu mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan ini? Betul. Nah, setelah itu ditelusuri dan betul, maka barulah para sahabat merasa tenang. Gitu. Jadi proses hafalan itu yang menjaga agama kita ini, dan itu Allah berikan kepada bangsa Arab. Nah, dan peradaban manusia itu bisa dilihat dari bahasanya. Jadi semakin baik tutur bahasa seseorang, maka semakin tinggi, semakin beradab orang tersebut. Itu, Pak. Maka kita akan lihat perbedaannya antara orang yang beradab dan tidak. Itu bisa kita lihat dari bagaimana dia berbicara. Dan orang Arab ketika itu mempunyai peradaban bahasa yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka bahasa yang paling banyak komponennya itu adalah bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, itulah Al-Quran turun. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, di antaranya adalah untuk menjawab tantangan tentang peradaban bahasa ketika itu. Nah, jadi dibuatlah Al-Quran dari bahasa Arab yang mereka sering ucapkan dan mereka sering gunakan untuk syair dan lain sebagainya, tetapi
ada ketika Al-Quran itu turun membuat mereka terkagum-kagum. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Fawatihus Suwar, yang ayat-ayat pertama di setiap surat itu kan ada alif lam mim, ada hamim, ada ya sin, ada kaf ha ya ain shad. Itu semuanya kan dalam bahasa Arab. Tetapi orang Arab ketika itu turun, ayat itu turun, mereka semua terkagum-kagum. Dan mereka mengakui bahwasanya ini bukan buatan Muhammad. Karena kalau ini buatan Muhammad, maka bukan seperti ini susunan bahasanya. Maka Al-Quran dengan bahasa Arabnya yang sampai sekarang kita baca, ini akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi siapa saja yang mengkajinya. Oleh karenanya, memahami Al-Quran adalah merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh kita. Kalau kita ingin memahaminya dengan baik dan benar. Kalau hanya membaca terjemah, ya nggak masalah gitu. Tetapi memahaminya dengan baik dan benar, lalu menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, itu bukan suatu yang mudah sekali. Oleh karenanya ada beberapa kecenderungan para ulama ketika mereka semua sampai umur 50 tahun ke atas, ya, usia 45 ke atas, barulah mereka itu mengkaji, bukan baru ya, artinya akhirnya mereka kembali untuk mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata setelah umur 45 ke atas sampai 50, itu ada perbedaan ketika saya misalnya membaca atau menelaah tentang satu surat dalam Al-Quran. Itu akan berbeda ketika nanti di umur 50 tahun saya menelaah tentang ayat-ayat tersebut. Dan hampir setiap penafsir yang ada di Indonesia kecenderungannya seperti itu, Pak. Buya Hamka, ya, Quraisy Shihab ketika beliau menafsirkan ketika beliau membuat Al-Misbah, itu beliau sudah di umur 50 tahun ke atas. Dan ada, kalau di Bandung ini ada namanya Dr. Saiful Islam Mubarak. Beliau sedang menulis tafsir dari juz 1 sampai 30. Sekarang baru sampai juz 5 surat Al-Maidah, dan beliau sekarang umurnya sudah lebih dari 50. Dan ternyata futuhat atau ilham yang Allah berikan kepada seseorang itu berbeda ketika usia muda dan ketika sudah sampai di usia matang seperti tersebut. Nah, itu dari mana, kenapa bisa seperti itu? Karena gaya bahasa Al-Quran itulah yang berbeda. Maka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu untuk membuka akal dan pikiran manusia supaya mereka mengkaji Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan itu tantangan buat manusia yang Allah berikan kepada manusia. Maka kata dalam surah Al-Baqarah kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka kalau kamu semua manusia ragu atas apa yang aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran ini, maka datangkanlah satu surat saja seperti Al-Quran.
Dan sampai sekarang belum ada yang bisa mendandingi kemukjizatan Al-Quran. Nah. Dan di antara hikmah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan atau membuat dan menunjuk kota Mekah sebagai cikal bakal Nabi kita Muhammad SAW adalah kota Mekah adalah tengahnya porosnya dunia. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ingin berdakwah ke timur, ke Asia, itu dekat dari kota Mekah. Nabi Muhammad ingin menyebarkan dakwahnya ke Afrika, itu dekat dari kota Mekah. Nabi Muhammad ingin menyebarkan dakwahnya ke Eropa, itu dekat dari kota Mekah. Maka Mekah itu adalah porosnya dunia. Dan dari situlah lahir peradaban yang nanti dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada sejarah yang membuktikan Islam ini masuk ke Indonesia itu bukan di tahun berapa, yang kita tahu tahun berapa? Ada yang tahu berapa tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Di masa Majapahit. Tahun 700 Masehi. Tahun 700 Masehi. Berapa? Tahun Majapahit tahun berapa? 700-an. Hah? Kalau Majapahit itu 1400. 1400-an. 700 itu Sriwijaya. Sriwijaya. Ya. Dan ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia sejak zamannya Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Itu berarti abad berapa? Bahkan sudah Nabi Muhammad SAW lahir di abad ke-6, sekitar 663 Masehi. Berarti sekitar abad ke-7, abad ke-8 Islam itu sudah masuk di ke Nusantara ini, Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Mekah itu adalah porosnya dunia, tempat yang paling tengah-tengah. Maka kalau kita dari Indonesia ini ke Mekah itu 9 jam, 8-9 jam naik pesawat, ya kan? Tapi kalau dari Eropa ke Mekah itu tidak sama waktunya, karena jarak Eropa dengan Mekah itu sangat dekat sekali. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah, jadi untuk memudahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwahnya. Meskipun nanti Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Dan dari kota Madinah itulah nanti tersebar dakwah-dakwah agama kita Islam ini. Maka hikmah diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah. Yang pertama adalah Mekah ketika itu adalah negeri yang paling aman dari pengaruh peradaban yang ada di dunia ketika itu. Maka seseorang itu adalah hasil dari peradabannya, gitu Pak. Dan ketika itu sudah ada peradaban besar dunia yang menguasai dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah adalah supaya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Coba. Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja
Karena setiap orang itu akan terpengaruh dengan hasil bacaannya dan apa yang didengarnya. Nah, itu sudah menjadi hal yang manusiawi. Orang itu akan terpengaruh dengan apa yang dia baca dan apa yang dia dengar. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, maka beliau tidak pernah sama sekali mendengar dan melihat peradaban orang-orang Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya orang-orang akan mudah menilai bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan dan ditakdirkan beliau bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena akan terpengaruh dengan peradaban yang ada di sekitarnya. Dan kota Mekah ketika itu dengan segala kekurangannya adalah kota yang sangat terpencil dari peradaban-peradaban yang ada di sekitarnya. Dan orang Arab ketika itu Allah berikan kelebihan kekuatan hafalan, dan itu digunakan oleh orang-orang Arab dan para sahabat Nabi untuk menjaga Al-Quran dan menjaga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sampai kepada kita sekarang ini. Bahkan sampai sekarang tidak sedikit, bukan hanya orang Arab, orang-orang kita juga yang berupaya untuk menjaga Al-Quran itu dengan banyak sekali sekarang dibuka-buka lembaga-lembaga tahfiz dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya untuk menjaga Al-Quran. Nah, dan yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah? Nah, beliau adalah orang yang paling mulia, dari keturunan yang paling mulia, dari kabilah yang paling mulia ketika itu. Maka kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling mulia di kota Mekah ketika itu. Maka kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, siapa namanya? Abdul Muthalib. Sukunya namanya apa? Quraisy. Maka Quraisy itu adalah kabilah yang paling mulia di kota Mekah ketika itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan yang paling mulia, dari suku yang paling mulia. Dan setiap Nabi itu dilahirkan dari keturunan-keturunan yang paling mulia. Maka Allah pilih siapa di antara manusia ini yang mempunyai keturunan yang paling mulia untuk dijadikan Rasul, penutup, untuk dijadikan sebagai huda linnas, sebagai petunjuk manusia. Maka Allah pilihlah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yang nanti semua ulama sepakat bahwasanya nasab Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada yang namanya Adnan, dan Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang sekarang baru kita bisa ketahui kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum kita nggak tahu, karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan Nabi terakhir bukan di kota Mekah, sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu. Nabi Musa lahir di
Mesir. Itu. Dan lain sebagainya. Ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah bahwasannya setiap kita itu kalau ingin mempunyai keturunan yang baik maka harus dipersiapkan dari sedini mungkin, Pak. Dan itu Allah pilih, ya kan? Allah memilih bagaimana Allah pilih dari keturunan yang baik, dari suku yang paling baik. Maka kalau kita ingin mempunyai keturunan yang baik, maka kita harus memilih. Kita harus pilih calon pasangan kita tuh seperti apa, baik atau tidak. Lalu bagaimana kita mendidik anak kita. Nah, itu adalah pelajaran yang harus kita ambil dari pelajaran dari kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Nabi terakhir ini sebagai Nabi yang khairul anbiya wal mursalin, Nabi yang paling baik dan utus dan Rasul yang paling baik. Nah, itu yang harus yang bisa kita jadikan pelajaran. Bagaimana kita ingin mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan sebagainya. Maka pilihlah istri-istri kita yang didik, istri kita yang baik, anak-anak kita yang baik, supaya nanti setelah kita meninggal mereka menjadi investasi masa depan kita nanti. Karena kalau sudah meninggal kita nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi selain kebaikan yang sudah kita lakukan dahulu dan anak-anak kita yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita diberikan husnul khotimah, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.